Rajut semuanya, selamat datang lagi di channel Suhanta Rajut. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, di video kali ini teman-teman aku mau bikin tutorial cara membuat amplop rajut. Nah, ini tuh lagi banyak banget yang bikin karena juga mau lebaran, jadi aku mau ngasih satu motif tentang amplop rajut. Nah, untuk ladi juga banyak, ada di depan teman-teman, ada hakpen, korek api, gunting. Di sini aku pakai 2 benang, warna hijau army dan juga warna baby pink. Nggak lupa di sini aku pakai batok kelapa ukuran 1,8 cm atau 18 mm. Oke, nah nggak usah lama-lama, kayak teman-teman juga udah penasaran, jadi langsung aja kita mulai. Yang pertama aku pakai benang yang warna hijau army ini, teman-teman. Jangan lupa kita bikin slip knot dulu. Lalu tambahkan 11 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, sudah selesai. Sekarang kita membuat single crochet. Ini rantai pertama, ini rantai kedua. Kita masuk ke rantai yang kedua. Jadi ini masing-masing diisi dengan satu single crochet. Di bagian ujung-ujungnya juga diisi satu single crochet. Jadi nggak ada yang ditambah atau di double. Nah, ini udah paling pinggir. Di sini ini adalah rantai yang terakhir yang aku isi untuk di baris sebagian pertama. Nah, setelah ini kita nggak ngisi double, tapi kita langsung ke yang baris yang di depannya. Jadi kita langsung kasih pasangan-pasangan untuk yang di seberang-seberangnya. Jadi total ini ada 20 single crochet ya teman-teman ya. Melingkar ini ada 20 single crochet. Oke teman-teman, ini udah selesai, aku nyampe ujung. Ini total ada 20 single crochet ya. Kemudian kita sambungkan ke hasil dari single crochet yang pertama. Nah, nanti dia akan otomatis menutup seperti ini. Nah, kemudian tambahkan 3 rantai. 1, 2, 3 rantai. Kemudian kita loncatin satu hasil single crochet. Ini kosong. Ini udah kita isi rantai yang pertama. Ini kosong, masuk ke lubang yang kedua. Langsung kita membuat slip stitch. Kemudian tambahkan lagi 1, 2, 3. Loncatin satu lubang, masuk ke lubang yang kedua. Kita membuat slip stitch juga. Tambahkan lagi 3 rantai. 1, 2, 3. 4 rantainya masuk ke lubang yang kedua di depannya, membentuk slip stitch seperti ini. Dan lakukan ini sampai teman-teman sampai di bagian ujung, karena ini totalnya 20 genep, jadi nanti motifnya juga bakalan ngepas. Nah, ini udah masuk ke kita ketemu di bagian yang pertama, teman-teman. Jadi bagian pertama ini kita langsung masuk aja juga di lubang yang sama dengan yang kita masukkan rantai pertama. Kita buat slip stitch juga. Nah, kemudian benangnya ini kita masukkan ke bagian bawah ini. Sini di depan, di bawahnya. Lalu kita kunci. Kita kunci. Nah, jika sudah, kita ganti menggunakan benang yang warna baby pink. Jangan lupa buat slip knot dulu. Terus kita mulai di daerah yang sama dengan daerah persambungannya juga ya. Di sini kita bikin di sini. Ini tadi kuncinya di bagian ini, kita masuk di lubang yang sama dengan yang dikunci. Nah, masuk di bawah rantainya tadi. Kita kan tadi bikin 3 rantai. Nah, masuk di bawahnya kita tambahkan lagi 3 rantai. 1, 2, 3 rantai. Kemudian masuk ke hasil rantai-rantainya. Di sini bikin slip stitch. Tambahkan lagi 3 rantai. 1, 2, 3. Masuk lagi di depannya, bikin slip stitch. Tambahkan 3 rantai. Kayak gini seterusnya ya teman-teman ya. Ini nanti dia akan otomatis menutup ke atas.
Caranya gampang banget teman-teman, cuma kayak gini aja, nanti diselang-seling. Jadi army, baby pink, army, baby pink, army, baby pink, kayak gitu aja. Nah, ini udah nyampe di bagian yang pink, sama langsung aja kita bikin slip stitch di rantai yang pertama ini, rantai yang kita mulai, lalu masuk ke bagian depannya, kita tarik ke belakang dan kita kunci. Caranya sama, nanti yang hijau setelah ini kita bawa ke atas, ini kita kunci terlebih dahulu. Oke, sudah. Lalu kita ganti menggunakan benang yang warna hijau. Nah, ini yang warna hijau di sini. Nah, untuk mulainya teman-teman, ini kan kita sebenarnya ada di bagian tengah-tengah nih ya. Ini ada di bagian tengah-tengah antara benang yang pink ini sama yang ini. Nah, kita ngambil di bagian belakangnya aja. Jadi nanti setiap kali mulai kita mundur, mundur, mundur. Jadi kalau misalkan ke depan, nanti dia akan muter. Kalau misalkan di belakangnya, jadi nanti bagian persambungannya itu dia hanya ada di satu baris aja, kayak gitu. Nah, ini kita tambahkan lagi 3 rantai. Kemudian maju di depannya, bikin slip stitch, tambahin lagi 3 rantai. Kita bikin slip stitch lagi 3 rantai. Seperti ini seterusnya. Gampang banget ya teman-teman ya. Hasilnya tapi cantik banget. Bikinnya gampang, hasilnya cantik dan cepat. Silahkan dilanjut teman-teman. Caranya seperti ini, diselang-seling aja, diselang-seling, terus kemudian nanti setiap mau ganti jangan lupa dikunci, dikunci, dikunci. Nah, ini bagian baby pinknya juga gitu. Baby pink juga ada di dua bagian antara hijau. Ini sama ini kita mundur aja untuk mulainya. Tambahkan rantai-rantainya. Oke, kayak gini aja teman-teman. Silahkan nanti sampai dapat ukuran yang pas. Nanti aku tunjukin ya kira-kira ke atasnya ada berapa sentimeter. Nah, teman-teman, ini aku udah dapet 13 motif. Ini aku hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yang warna baby pink udah aku potong. Sekarang kita membuat single crochet di bagian atasnya. Jadi di masing-masing rantai-rantai ini kita isi dengan 2 single crochet. Ini single crochet pertama. Single crochet kedua. Jadi setiap ini kita isi dengan masing-masing 2 single crochet. Berarti total kemungkinan ini juga ada sekitar 20 single crochet juga. Sama dengan yang di bawah. Nah, tapi yang membedakan teman-teman ini kalau kebanyakan di sini aku nggak pakai pegantung yang udah jadi gitu. Jadi nanti aku bakalan bikin kayak gini teman-teman. Teman-teman cari bagian paling pinggir. Kayak ini misalkan nih aku udah nyampe nih bagian paling pinggir. Kemudian tambahkan 30 rantai, 30 sampai 35. Silakan disesuaikan aja teman-teman. Kalau misalkan benangnya tipis berarti bisa 35. Kalau benangnya agak tebel jadinya dia agak langsung bisa panjang, silakan bikin sekitar 30 rantai. Nah, ini udah selesai aku bikin ada 32. Kemudian kita sambungkan ke hasil dari single crochetnya. Nah, ini kita masukkan di hasil single crochetnya, kita sambungkan, lalu kita bikin single crochet yang kedua di lubang rantai yang sama. Tadi kan masih 1, sekarang kita isi lagi. Nah, kemudian kita jalan lagi di depannya,
sampai di bagian ujung. Oke teman-teman, ini udah nyampe di bagian sambungannya. Ini adalah hasil single crochet yang pertama. Langsung aja di bagian hasil single crochet ini kita bikin slip stitch teman-teman. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalkan perhitungan teman-teman nggak pas di tengah, silahkan cari yang di tengahnya aja, nggak harus ngikut 4 ya. Ini pas kebetulan aku 4. Nah, setelah ini aku mau bikin kancing untuk batok. Jadi teman-teman cari yang bagian tengahnya juga. Kita tambahkan 15 rantai. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kemudian kita turun. Kita hitung dari atas ada rantai ke-11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, langsung kita sambungkan. Kita bikin rantai lagi atau slip stitch lagi. Ini berarti ada 4 rantai yang kita double kayak gini. Oke, kemudian sambungkan di lubang yang sama dengan yang slip stitch yang di awal. Kita bikin slip stitch lagi, kemudian kita tinggal jalan melingkar di sisa-sisa lubang yang belum kita isi slip stitch. Oke, seperti ini teman-teman. Ini aku karena aku nggak pengen ngepotong benang, jadi memang aku jalan kayak gini aja. Kelihatannya bagus juga kok. Kalau teman-teman bingung mau dipotong benangnya terus mulai dari awal juga boleh. Di sini sekali lagi karena aku berusaha untuk tidak memotong benang, jadi aku bikin seperti cara yang ini. Nah, jika sudah ketemu di bagian slip stitch paling awal, langsung aja teman-teman kita benangnya kita ambil ke belakang, lalu kita kunci, tambahkan 1-2 rantai, kita kunci, tinggal dirapi-rapihin. Sama di sini aku mau masang kancing. Nah, untuk kancingnya bebas teman-teman mau masangnya kayak gimana, mau pakai jarum juga boleh. Kalau aku selalu masang kancing itu secara manual. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini yang barusan aku bikin, ini aku bikin di awal. Nah, coba aku hitung ukur dulu berapa lebar dan juga tingginya ya. Ini lebarnya itu 5 cm, sedangkan tingginya itu sekitar 7 cm. Nah, ini kalau misalkan mau masukin buat uang, jadi uangnya kita lipat 4 kayak gini teman-teman, terus tinggal dimasukin aja. Ini uang 100.000 juga masih cukup kok. Kayak gini, tinggal dimasukin aja. Jadi deh. Dan ini juga bisa dipakai buat dompet teman-teman. Maksudnya kalau misalkan sambil ngasih gift, ini juga bakalan berguna buat nanti-nantinya, jadi nggak akan dibuang. Oke, nah kayak gini, ini juga ada uang 10 ribuan. Aku masukin juga, ini pasti juga muat sama. Kalau misalkan teman-teman pengen bikin yang ukurannya lebih gede juga silahkan disesuaikan aja di bagian rantai yang di awalnya. Oke, nah mungkin itu aja teman-teman untuk tutorial aku kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah setia buat nonton video Semangat Rajut. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran silahkan juga tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan juga subscribe-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.